Shalom, puji nama Tuhan. Saat yang indah tentunya saat kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, saudara kasih, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi, mari kita tundukkan kepala untuk meminta penyertaan Tuhan dalam ibadah online kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, saat yang indah, saat mana kami boleh ada memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kemurahan Tuhan sehingga kami ada untuk berbakti, berhimpun bersama untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Bapa kekasih, kiranya Tuhan menyertai dalam setiap apa yang kami kerjakan, terlebih khusus tentunya ibadah raya kesempatan hari ini. Urapan-Mu yang menyertai setiap kami, sehingga nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu tentunya buat seluruh jemaat, semuanya yang saat ini boleh ada, boleh mendengar, kiranya kuasa-Mu sendiri yang menyertai, sehingga kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh tim yang ambil bagian dalam pelayanan kesempatan hari ini. Tuhan memampukan kami, mengurapi kami, sehingga nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami tinggikan dan agungkan. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berserah. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi, bahkan Bapa yang punya rencana buat kita anak-anaknya. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mulia nama-Mu Yesus. Kamu lebih lagi, kamu bersorak-sorai, kamu mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang
dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, itulah yang senantiasa menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Engkau berkuasa atas setiap kami. Terima kasih. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan
kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Berfirmanlah Tuhan atas setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi suluh di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Urapi setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh mendengar dengan baik. Lebih lagi tentunya jadikanlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Berkat-Mu buat hamba-Mu, Pak Gembala, yang menyampaikan berkat akan firman Tuhan. Otoritas yang dari Tuhan bekerja sepenuhnya, sehingga isi hati Tuhan sendiri yang akan disampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Luar biasa Tuhan, kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan, kemurahan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Hari lepas hari, penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kasih Tuhan senantiasa baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan. Akan menjadi rema di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap untuk mendengar. Tentunya kamu belajar dan belajar lagi untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh doa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati dan juga saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah yang akan saya sampaikan pada saat ini judulnya adalah jangan suka menunda-nunda ibadah. Diharapkan setelah firman Allah ini disampaikan dan didengar akan memberikan semangat yang kuat kepada kita semuanya anak-anak Tuhan untuk senantiasa beribadah dengan tekun. Ayat pertama yang akan saya bacakan tertulis di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang keempat,
ayatnya yang ke-22 dan 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saya ulangi dari ayat 22 demikian. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ini adalah ayat yang pertama. Sedang ayat yang kedua saya bacakan dari Keluaran pasal 9 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, konteks daripada pembacaan ayat ini adalah keberadaan bangsa Israel, keturunan dari Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, yang selama kira-kira 430 tahun lamanya mereka menjadi orang-orang yang diperbudak di tanah Mesir. Mereka menderita dan mereka berteriak minta tolong kepada Allah, dan Allah mendengarkan teriak mereka. Allah mengingat akan perjanjiannya kepada Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebabnya kemudian Allah merencanakan eksodus bagi bangsa Israel, meninggalkan negeri Mesir, negeri perhambaan itu, untuk menuju dan mendiami tanah Kanaan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, tetapi apa yang terjadi sebagaimana yang telah kita baca tadi, Raja Mesir yang ketika itu merupakan raja yang adidaya, menghalang-halangi kepergian bangsa Israel itu untuk eksodus dari Mesir. Tujuan daripada eksodus dari Mesir itu adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Ketika Raja Firaun dan bangsa Mesir menghalang-halangi bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam alasan, maka Allah pun menjatuhkan tulah atau kutukan, hukuman kepada bangsa Mesir. Mereka menghalang-halangi dengan cara yang pertama, siapa Allah itu sehingga aku harus mendengarkan perkataannya. Juga Raja Mesir berkata selanjutnya, bukankah beribadah
bisa dilakukan di negeri ini saja. Tidak usah pergi ke tempat lain yang jauhnya 3 hari perjalanan itu. Perkembangan berikutnya adalah, okelah, boleh kalian pergi, tetapi biar bapak-bapaknya saja, ibu-ibu dan anak-anak, semua harus tinggal tetap di negeri Mesir. Perkembangan berikutnya, setelah dijatuhi bermacam-macam tulah, maka Raja Firaun berkata, baik kalau gitu silahkan bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak pergi, tetapi ternaknya atau harta kekayaannya tidak boleh dibawa untuk beribadah. Saudara-saudara, oleh karena Raja Mesir ini menghalang-halangi umat Allah untuk beribadah, maka Allah menjatuhkan berbagai macam tulah atau kutukan. Ada 10 macam tulah. Yang pertama adalah air menjadi darah. Yang kedua adalah katak memenuhi seluruh negeri Mesir. Yang ketiga adalah nyamuk yang memenuhi seluruh negeri Mesir. Yang keempat adalah lalat pikat. Yang kelima adalah sampar pada ternak. Jadi ternak itu terkena penyakit sehingga mati. Dengan mudahnya mereka tertular, dengan mudahnya juga mereka mati. Yang keenam adalah barah. Ya, ini mulai menyerang kepada manusia. Kalau tadi hanya menyerang binatang, sekarang menyerang manusia. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang yang merusak dan melahap tanaman mereka. Yang kesembilan, terjadinya gelap gulita di seluruh wilayah negeri Mesir. Dan yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Jadi tulah itu bertingkat-tingkat dari yang ringan sampai yang berat. Dan yang terakhir adalah kematian anak sulung. Anak sulung itu adalah pangeran. Anak sulung itu adalah putra mahkota. Bagi raja, bagi keluarga, bagi siapa saja. Bahkan kematian anak sulung ini dari manusia sampai kepada ternaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dengan tulah yang bertubi-tubi dan berbagai macam ini, maka Raja Mesir melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Allah di padang gurun, di suatu tempat yang jauh. 3 hari perjalanan harus ditempuh. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tujuan daripada Allah membawa bangsa Israel keluar dari negeri perhambaan Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Dan mereka harus merayakan ibadah mereka karena kelepasan dari perbudakan itu. Dan mereka harus memandang ke depan di dalam ibadahnya itu untuk memasuki negeri Kanaan yang telah disediakan oleh Allah. Jadi itulah rahasia ibadah bangsa Israel ketika itu, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan ibadah kita umat Tuhan, orang Kristen pada zaman sekarang ini, saudara-saudara? Dorongan ibadah kita adalah karena kita dipanggil oleh Allah juga untuk keluar meninggalkan dosa dunia ini. Dan kemudian kita harus beribadah kepada Allah, mensyukuri kelepasan kita dari penjajahan dosa oleh penumpahan darahnya Tuhan Yesus Kristus.
Jadi itulah dorongan ibadah, motivasi ibadah yang kita miliki pada zaman sekarang ini. Dan juga kita beribadah karena kita memiliki janji-janji masa depan, di mana dengan penumpahan darah Tuhan Yesus Kristus itu dosa-dosa kita diampuni. Kemudian kita diselamatkan dari ancaman hukuman neraka. Sebaliknya kita diangkat menjadi anak-anak Allah untuk memperoleh warisan yang kekal, yaitu rumah di dalam sorga. Jadi itulah ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ibadah pada zaman bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir, dan ibadah daripada gereja Tuhan yang lahir oleh pengorbanan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa sebenarnya ibadah itu? Ibadah adalah perbuatan bakti kepada Allah dengan berbagai macam ritual yang ditentukan oleh agama. Dan begitulah ibadah dilakukan. Saudara-saudara sekalian, dan kita belajar di dalam Alkitab bahwa siapapun yang beribadah kepada Allah pasti diberkati. Kita baca ayatnya di dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara-saudara, jadi keberkahan sekali orang yang beribadah kepada Allah. Makanan kita diberkati. Kita diberkati dengan makanan, dan makanan itu pun juga diberkati untuk kita. Kita diberkati dengan minuman, dan minuman itu pun diberkati untuk kita. Kita diberkati dengan kesehatan, dan segala penyakit dilalukan dari kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi betapa pentingnya kita memahami keuntungan daripada beribadah kepada Allah. Itu sebabnya haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh hati, jangan setengah hati. Sebab orang yang melakukan ibadah hanya dengan setengah hati, itu mereka juga akan mengalami kerugian, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ini merupakan cuplikan firman Allah terhadap jemaat di Laodikia. Bunyinya demikian: jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ibaratnya makanan, saudara-saudara. Orang yang ibadahnya tidak sungguh-sungguh itu bagaikan makanan yang belum masak. Jadi kalau ibu-ibu menanak nasi, dan ketika setengah makan kemudian dimakan, maka itu tidak menjadi kesehatan. Jadi makanan yang hanya setengah-setengah saja jadinya itu lebih baik dimuntahkan saja. Dimakan tidak, apalagi ditelan tidak. Jadi lebih baik dimuntahkan. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam mulut, dimuntahkan kembali. Nah, Tuhan Allah tidak senang
dengan orang yang hanya setengah hati saja beribadah. Satu hati dibagi dua, setengah di luar Tuhan, setengah di dalam Tuhan. Dan Tuhan menghendaki agar kita beribadah dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, inilah pentingnya kita beribadah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan kita, dengan sepenuh waktu kita, dengan sepenuh kehendak kita. Itulah yang disenangi oleh Tuhan, saudara-saudara. Dan bagaimana dengan orang yang tidak beribadah? Nah, ini yang ketiga. Yang pertama, untungnya orang beribadah. Yang kedua, bagaimana kalau ibadahnya hanya setengah hati? Dan yang ketiga ini, bagaimana kalau orang tidak beribadah kepada Allah? Saudara-saudara, di dalam pengertian saudara yang bisa kita tangkap saat ini adalah kalau seseorang tidak beribadah kepada Allah, itu berarti dia beribadah kepada yang bukan Allah. Karena manusia itu tercipta sebagai makhluk yang beragama, sebagai makhluk yang religius. Jadi siapapun manusia akan memahami bahwa dirinya itu ada di dalam kekuasaan suatu kuasa yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kepada kekuasaan yang lebih tinggi inilah, yang dianggap dipercayai lebih tinggi inilah, maka manusia mereka mau beribadah kepadanya. Nah, celakanya ada orang-orang yang beribadah tidak kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi kepada Allah-Allah yang lain. Allah yang sebenarnya bukan Allah. Itu sebabnya Allah sudah mewanti-wanti supaya hal itu jangan dilakukan. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, di sana jelas sekali. Yang perikopnya berjudul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru, tempat kediaman anak-anak Tuhan. Tidak lain adalah sorga. Begitu mudahnya kita mengatakannya. Bunyinya demikian, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi menakutkan sekali. Ini adalah ancaman, hukuman terhadap orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, itu sebabnya jauh-jauh hari Allah telah wanti-wanti kepada manusia, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu
patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi penyembahan berhala adalah suatu penyembahan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Sementara kita ini saudara-saudara, kita sangat berbahagia karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menebus kita dengan darah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kita memegang janji-janji yang satu kali nanti pasti akan digenapi semuanya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana kalau orang tidak beribadah kepada Allah, melainkan beribadah kepada berhala? Nah, berhala itu bisa berupa patung, bisa berupa pohon, bisa berupa batu, bisa berupa gunung, atau bisa berupa manusia, bisa berupa dewa-dewa, bisa berupa setan-setan, dan masih banyak lagi. Berhala itu definisinya kira-kira adalah sesuatu yang dianggap setara dengan Tuhan atau bahkan lebih tinggi daripada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah melainkan kepada berhala, mereka diancam tidak akan mendapatkan tempat di langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana hanya ada orang-orang yang beribadah kepada Allah saja. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi dalam kitab Wahyu tadi kita baca, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Saudara-saudara, itu sebabnya judul khotbah pada saat ini adalah jangan menunda-nunda ibadah. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Saya belajar dalam hidup ini, menunda berarti identik dengan membatalkan. Menunda itu identik dengan membatalkan. Sebab itu jangan menunda ibadah. Saya boleh bersaksi kesaksian ringan saya ketika mau menghadiri suatu pertemuan di mana saya harus membawa lembaran presentasi saudara-saudara dan harus diperbanyak. Ketika itu masih belum ada handphone saudara-saudara, jadi harus saya fotokopi saya. Pertemuan itu ada di daerah Kenjeran saya. Saya sudah mengetik makalah, kemudian sampai di Sepat, Lidah Kulon. Sebetulnya ada tukang fotokopi, tapi saya lanjut aja terus sajalah
nanti masih jauh. Sampai di Kertajaya ada tukang fotokopi, nanti sajalah, masih jauh. Begitu setelah sampai di Kenjeran, saudara-saudara, tukang fotokopinya tutup, saudara-saudara. Nah, coba bagaimana ini? Ini pelajaran kecil tetapi bagi saya merupakan pelajaran yang besar. Peristiwa kecil tapi menjadi pelajaran yang besar. Jangan menunda-nunda. Jadi kalau sekarang ada kesempatan, lakukan saja. Menunda bisa membuat bertumpuk-tumpuk pekerjaan. Menunda bahkan sama halnya dengan membatalkan. Puji Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, jangan menunda-nunda ibadah. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Raja Firaun dihukum oleh Tuhan karena menunda-nunda. Untungnya bangsa Israel tidak menunda-nunda. Pada waktunya berangkatlah mereka untuk beribadah. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini yang saya sampaikan memberi dorongan semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati. Puji Tuhan, demikian firman Allah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam pengabdian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu ya Bapa untuk ibadah online pada saat ini. Terimalah menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu ya Allah. Dan kiranya Engkau memberkati kami semuanya, para pelaku ibadah, para peserta ibadah. Diberkati dengan segala yang baik. Kami belajar bahwa waktu beribadah kepada Allah adalah waktu yang sangat baik. Bila kami menyembah Allah pagi dan petang, bila kami berdoa kepada Allah tengah hari dan tengah malam, bila kami menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, ya Tuhan, itu semuanya menyenangkan hatimu, sehingga Engkau memberkati roti yang kami makan, minuman yang kami minum, dan Engkau menyembuhkan segala penyakit yang menimpa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan sudah menentukan segala masa dan ketika, dan biarlah kami sabar untuk menunggu saatnya, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya ya Tuhan, betapapun ibadah online itu ada manfaatnya, tetapi ibadah tatap muka adalah jauh lebih bermanfaat, semakin dan bahkan lebih besar manfaatnya. Oleh sebab itu kami berdoa supaya dunia ini segera dibebaskan dari wabah COVID-19. Seluruh umat manusia boleh beraktivitas kembali dengan bebas sesuai dengan bimbingan Tuhan, menikmati segala yang baik, berkat-berkat dari Allah. Bangsa-bangsa di dunia, kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit kuning, semua diberkati oleh Allah. Apalagi bangsa Israel, bangsa dan umat pilihan Allah, kiranya diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Berkati Indonesia, berkati gereja Tuhan yang sedang dibimbing oleh Roh Kudus menuju kepada kesempurnaan. Semua peserta ibadah online ini dan semua pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan ibadah online ini, kiranya semuanya diberkati oleh Allah. Tubuh, jiwa dan rohnya diberkati oleh Allah. Keluarganya diberkati oleh Allah. Anak-anak dengan studinya semuanya diberkati oleh Allah. Pemuda-pemudi dengan masa depannya diberkati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu dengan perkawinannya diberkati oleh Allah. Kiranya berhasil apa yang dikerjakan dan beruntung apa yang diusahakan. Akhirnya saudara-saudara semuanya, terimalah berkat dari sorga. Damai sejahtera Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus kiranya menyertai engkau semuanya, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.